Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nugraha dari kelas 2E Penjas 2019, NPM 1921911183. Oke, kali ini saya akan memaparkan sedikit ya, yaitu akan membahas tentang analisis standar kompetisi lulusan ya. Nah, jadi di sini kita langsung ke pembahasannya. Nah, ada yang pertama itu adalah standar isi ya. Nah, jadi standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetisi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetisi pengamatan, kompetisi bahan kajian, lalu ada kompetisi mata pelajaran, dan juga ada silabus pembelajaran. Nah, di sini ada artikel menurut Rahmawati dan Ananggraini 2017 dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2015. Standar isi dapat mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetisi minimal untuk mencapai kompetisi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, jadi sini tuh standar isi itu jadi memuat kerangka dasarnya itu kayak struktur kurikulum, beban belajar, dan juga kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kelas pendidikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada nomor peraturan menteri. Nah, di sini juga ada nomor 22 tahun 2006 yaitu standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada nomor 24 tahun 2006 yaitu pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 yaitu tentang standar kompetisi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, yang selanjutnya itu ada nomor 14 tahun 2007 standar isi program paket A, program paket B, dan juga ada program paket C. Nah, yang terakhir itu ada standar isi pendidikan tinggi ya, yaitu BNSP tahun 2010 dan 2009 ya. Nah, kita langsung ke standar proses ya. Nah, standar proses yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada pada satuan pendidikan ya, bukan satuan pendidikan untuk mencapai kompetisi lulusan. Nah, jadi maksudnya itu proses di mana kita itu ibaratkan sedang belajar. Nah, itu adalah proses ya, atau ketika kita sedang mengerjakan tugas ya, nah itu termasuk ke proses itu misalnya. Nah, selanjutnya itu ada peraturan menteri ya. Nah, ada nomor 41 tahun 2007 yaitu standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Jadi dari SD sampai SMP ya maksudnya itu. Nah, selanjutnya ada nomor 1 tahun 2008 yaitu standar proses pendidikan khusus. Nah, maksud pendidikan khusus itu seperti bukan ABK ya, tapi BK ya. Bukan BK ya, sekolah luar biasa. Nah, itu pendidikan khusus. Nah, lalu selanjutnya ada nomor 3 tahun 2008 ya, standar proses pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C. Jadi maksud paket A, paket B, dan paket C itu program ujian nasional ya. Misalkan itu kan ujian nasional ada paket C, ada paket A, dan ada paket B. Nah, yang selanjutnya yaitu ada standar ya, standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Nah, di sini juga
merupakan ya kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu sini juga pada standar penilaian yang mengalami perubahan ya sebagai berikut. Nah, penilaian berbasis kompetisi. Nah, maksudnya itu kompetisi itu kita bersaing ya dengan teman sekelas kita yang ingin mendapatkan nilai yang tertinggi. Nah, selanjutnya ada pergeseran dari penilaian melalui tes ya, mengukur kompetisi pengetahuan berdasarkan hasil saja. Nah, menuju penilaian otentik mengukur semua kompetisi sikap, keterampilan, dan pengetahuan, dan juga proses dan hasil. Nah, di sini maksudnya kita itu berproses ya dari kita tuh mengerjakan tuh apakah benar atau tidak. Nah, kita juga sebagai guru bisa melihat sikap, keterampilan, dan pengetahuan ya dari siswa tersebut. Nah kan nih siswa itu nilainya tinggi tapi sikap dan keterampilannya, sikap, keterampilan, dan pengetahuannya itu agak mencurigakan ya, seperti ini disclaimer ya, yaitu nyontek. Nah seperti itu mungkin ya. Lalu ada yang selanjutnya itu memperkuat PAP, penilaian acuan patokan. Maksudnya itu pencapaian hasil belajar yang didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya yang maksimal. Jadi seperti UN ya, UN tuh kan tidak bisa di remedial ya. Nah itu masuk ke acuan patokan ya. Nah lalu yang selanjutnya penilaian tidak hanya pada level kompetisi dasar, tapi juga kompetisi inti dan SKL. Lalu selanjutnya ada mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen penilaian. Nah, pemanfaatan portofolio ini mungkin menentukan ya suksesan dalam pendidikan. Oke, yang terakhir mungkin ada, nah di sini menurut Zakaria ya kaitan dengan objek. Nah itu yang pertama sikap terhadap mata pelajaran. Nah, siswa itu harus memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran. Nah sikap positif tersebut akan tumbuh dan berkembang dalam minat belajar, dan juga akan lebih mudah diberi motivasi, dan juga akan lebih mudah menyerap materi dari pelajaran yang diajarkan. Nah yang kedua itu sikap ya, sikap terhadap guru mata pelajaran. Siswa juga harus memiliki sikap positif terhadap guru yang mengajar, yang mengajar suatu mata pelajaran. Nah lalu jadi siswa yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Nah yang selanjutnya yaitu ada sikap proses ya, sikap proses pembelajaran. Nah di sini juga perlu banget untuk memiliki sikap positif ya terhadap proses pembelajaran. Nah ini bisa juga mencakup ya suasana pembelajaran, strategi, metodologi, dan juga teknik pembelajaran yang digunakan ya. Lalu yang selanjutnya ada sikap. Jadi sikap dari materi dan juga pokok-pokok bahasan yang ada. Siswa juga perlu ya untuk mengunci keberhasilan dalam proses pembelajaran. Nah yang kelima ada sikap berhubungan dengan nilai-nilai tertentu yang ingin ditanamkan dari dalam diri siswa. Misalkan pengajaran pokok bahasan kooperasi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.